Hai guys, balik lagi di Uki Calvin Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kalian selalu berkah ya di hari-harinya dan selalu dimudahkan rezekinya guys. Seperti biasa nih, ada sebuah video yaitu sekarang kan lagi viral ya, dengan kematian, kalian pasti tahu lah, dengan kematian orang tua yang lanjut usia yang meninggal, ditemukan meninggal di kamarnya guys, di Jonggol ya. Nah ini kita bahas bareng-bareng videonya seperti apa, kita baru reaksi bareng-bareng guys. Kita lihat videonya. Sahabat Kompas, tahu cerita kematian Opa Hans Thomasowa dan Oma Rita Watimena? Mereka adalah sepasang suami istri di Jonggol. Sedih banget sih, di hari tua mereka bukan keluarga yang menemani Opa Hans dan Oma Rita, melainkan warga sekitar. Terus kemana anak-anaknya? Jadi gini, Opa Hans dan Oma Rita tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia. Interaksi dan saling menolong dengan warga sekitar sudah terjalin, terutama sejak masa pandemi COVID-19. Selain warga, perkumpulan jemaat gereja juga sering mengunjungi Opa Hans dan Oma Rita. Mereka tidak hanya membawa makanan, tetapi juga membantu membersihkan dan merapikan rumah. Sabtu minggu lalu, Opa Hans dan Oma Rita ditemukan terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi tubuh membiru. Opa posisinya telentang, Oma menghadap samping membelakangi Opa. Asumsinya, Opa yang meninggal lebih dulu sehingga Oma tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Namun tidak ada satupun dari 3 anak laki-laki Opa Hans dan Oma Rita yang datang. Anak bungsu Opa dan Oma baru datang ke pemakaman pada Sabtu kemarin saat petugas sudah turun dan menuangkan tanah ke liang lahat. Sementara anak pertama dan kedua baru datang ke perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia pada Sabtu malam. Itu pun hanya sampai pos pintu masuk perumahan. Kalau mau tahu lebih lanjut, kamu bisa baca selengkapnya di Harian Kompas. Waduh, kok bisa seperti itu ya guys ya? Ada apakah anak-anak ini kenapa gitu ya? Saya sih nggak bisa mengejudge ya, karena kan aku nggak tahu kejadian sebenarnya gitu ya guys ya. Kita lihat video selanjutnya. Saya pintu rumah, saya bilang gitu lah, terus si adiknya ini welcome. Saya menyaksikan mulai dari dibongkar dimulai buka jendela sampai dibongkar pintu, itu saya menyaksikan semuanya, dan semuanya itu saya share ke keluarganya begitu. Saya percaya Opa dan Oma itu sudah tenang di sisi Tuhan dan sudah sembuh selama-lamanya, tidak merasakan sakit lagi. Tuhan sudah memberkati dia di sana. Itu aja. Waduh, gimana guys? Ini adalah saksi ya, saat ditemukannya Opa Hans ya. Beliau menyatakan seperti itu guys. Ini ada video lagi, kita lihat. Kalian tahu kasus Oma Opa yang ditemukan tewas di rumahnya setelah 4 hari meninggal? Menurut keterangan polisi, opanya ini adalah seorang pelaut dulunya. Si omanya ini adalah seorang penyiar. Dan dia punya 3 anak cowok. Sebelum meninggal, si omanya ini ternyata sakit stroke. Dan selama itu dijagain sama opanya dan adik dari si opanya. Selama ini anaknya itu nggak pernah jenguk padahal emaknya tuh sakit. Sampai meninggal dan mau dimakamin aja anaknya tuh nggak datang. Setahu gue cuma satu yang datang, yang si bungsu. Baru beberapa hari kemarin gue ngobrol sama temen gue masalah kehidupan, masalah anak, pernikahan. Inti dari pembicaraan dia itu, kita tuh harus punya anak. Karena biar nanti tua ada yang nemenin. Karena biar nanti tua tuh ada yang jagain pas kita sakit. Intinya gitu. Kalian bisa lihat contoh yang tadi. Anak itu hadir ke dunia bukan untuk jadi teman kalian, bukan jadi penjaga kalian pas kalian tua. Karena kita tidak akan pernah tahu itu anak tumbuh besar menjadi seperti apa. Itu anak akan punya teman, itu anak akan punya pacar, itu anak akan punya calon istri. Dan kita nggak tahu itu calon istrinya akan seperti apa, kita nggak tahu teman-teman dia kayak gimana. Seseorang yang akan nemenin kita sampai akhir hayat kita adalah pasangan kita. Makanya hati-hati nyari pasangan. Anak adalah titipan. Pada saat dia besar nanti dia akan punya keluarga sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin suatu saat nanti dia tetap akan mencintai kita, akan menyayangi kita seperti kita menyayangi dia. Jadi jangan pernah berpikir tujuan lo punya anak itu untuk nemenin lo pas hari tua. Karena belum tentu. Benar. Klarifikasi anak pertama dan suaminya aku nggak nonton fullnya karena jujur nggak sanggup buat nonton, tapi aku lihatlah sekilas lewat di FYP. Banyak yang bilang dia kayak baca skrip gitu kan. Nah sekarang udah muncul video anak kedua klarifikasi, dan aku tambah yakin sih kalau anaknya baca skrip ya, dimana sebelum videonya dimulai dia nunjukin kayak kamarnya tuh kosong, nggak ada orang, tapi dia
memberi kesaksiannya tuh nggak lancar gitu loh ya, kayak lagi baca sesuatu, cari contekan gitu. Dan jelas banget kalau dia nggak sendirian di kamar itu. Si suami juga jelas-jelas ngomong kalau nggak ada mistress, padahal diklarifikasi anak-anaknya selalu bilang new mom. Terus yang terakhir, cuman dari apa yang aku tonton dari FYP TikTok aja, aku udah merasa kesaksian anak pertama dan anak kedua tuh kayak serupa, kayak udah dirancang gitu ya. Intinya mamanya nggak peduli sama educationnya, nggak peduli sama kesehatannya, mamanya selalu mabuk, minum alkohol tiap hari. Sekarang mereka berdua udah muncul di publik, bahkan si suami udah pakai anak-anaknya buat serang mamanya sendiri. Tapi entah kenapa aku tetap tim istri sah. Si mamanya aja ngasih pesan ke anaknya minta tolong namanya tuh di bip, sedangkan bapaknya langsung kasih muka anaknya nih gitu. Kalau aku sih berharap dramanya cepet kelar ya, karena toh si pihak istri udah merelakan suaminya bersama mistressnya kan. Yang penting ceraiin yang benar, fair and square. Anak-anak diasuh bersama, udah deh, kelar deh. So guys, jadi gue mau nerusin tentang cerita gue tentang oma opa yang meninggal di Jonggol ya. Mereka meninggalnya barengan gitu. Dan kenapa anak-anaknya baru bermunculan ketika sudah dimakamkan, dan bahkan ada yang ketemu waktu dimakamin, tapi ada juga yang datang setelah pemakaman. Jadi menurut informasi yang gue dapat dari Detik ya, dari orang-orang tetangga sekitarnya dan ketua RT-nya itu, jadi menurut ini gimana gitu. Tapi maksud gue cuma mau sharing ketika gue kehilangan orang tua gue, jadi rasanya dunia gue tuh terbalik gitu. Iya ya, setelah dewasa itu kebanyakan ya anak-anak itu apa ya guys ya, lebih ya hidup di dunianya masing-masing guys, dan mereka punya keluarga sendiri ke depannya ya. Dan pada akhirnya ya orang tua ya bakal sendiri yang bakal mendampingi ya pasangannya gitu ya sampai akhir hayat. Itu pun kalau pasangannya ya setia, ada yang sudah meninggal, ada yang tiba-tiba cerai atau tiba-tiba selingkuh gitu ya guys ya, ditinggalkan, kan banyak yang seperti itu gitu ya guys ya. Makanya berhati-hatilah untuk mencari pasangan gitu, karena kan itu akan mendampingi kita sampai akhir hayat kita gitu ya guys ya. Kalau anak mah ya ibarat kata ya kalau udah gede ya pasti bakal hidupnya masing-masing ya guys ya, punya kehidupan sendiri gitu ya, dan dia juga bakal punya ya kehidupan keluarganya sendiri gitu ya, anak sendiri gitu guys ya. Cuma ya satu yang saya tekankan, ingat walaupun begitu kita tetap harus menjaga orang tua kita sampai akhir hayat bagaimanapun ya guys ya. Orang tua kita itu sudah melahirkan, sudah menjaga, sudah merawat. Nggak mudah loh merawat anak kecil gitu ya. Apalagi ketika kita masih kecil, nangis, minta ini, minta itu sangat melelahkan. Belum kalau misalnya seorang ibu menyusui gitu, anaknya nangis, udah gitu minta ini, tapi dia juga harus nyuci baju, nyuci itu, terus apalah segala macam, nyapu, itu pekerjaan yang sangat-sangat nggak mudah gitu. Masak juga gitu ya guys ya. Jadi kita harus coba deh kali-kali kalian menjadi seperti itu kan. Kalian juga pasti akan mengalami ya, ketika tua, ketika punya anak akan mengalami hal yang sama gitu ya guys ya. Makanya ya itu guys, harus menjaga orang tua kita gitu ya. Seburuk-buruknya tetap kita harus menjaga beliau gitu ya guys ya. Bahkan gue melakukan hal gitu buat bokap gue, buat orang tua gue ketika mereka masih hidup, itu aja rasanya gue tuh masih kayak belum cukup gitu. Rasanya tuh kayak gimana gitu ya. Ya saya juga bingung ya, ada yang orang yang sayang banget sama orang tua, ada yang juga nggak peduli gitu ya. Itu tergantung bagaimana orang tuanya mendidiknya dari kecil guys gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang tua mendidik dengan agama. Tapi ada juga ya, sudah mendidik tapi anaknya karena akibat pergaulan di luar, kita kan nggak bisa selamanya menjaga dari pergaulan anak-anak ya. Menurut kalian gimana nih guys? Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys!